Usai diperiksa selama 8 jam, Roy Suryo CS tersangka kasus ijazah Jokowi tak ditahan penyidik. Polisi beralasan Roy dan kawan-kawan mengajukan saksi dan ahli meringankan. Roy Suryo, Rismo Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa kemarin diperiksa perdana sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Lebih dari 100 pertanyaan dilayangkan penyidik kepada Roy dan Rismo. Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan tidak menahan 3 tersangka karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3. Dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Roy Suryo, Rismo Sianipar, dan Dr. Tifa sudah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Apa saja pertanyaan dari penyidik dan siapa ahli serta saksi meringankan yang diajukan Roy Suryo CS? Sudah hadir bersama saya Roy Suryo, tersangka pencemaran nama baik di kasus ijazah Jokowi. Selamat malam Mas Roy. Malam. Ada juga bergabung lewat sambungan Zoom Ketua Umum Perampai Nusantara Mardiansyah Semar. Mas Semar, selamat malam. Malam, Audrey. Ada juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Ya. Saya mau ke Mas Roy dulu. Mas Roy, ya, Anda kemarin sudah dilayangkan pertanyaan sebanyak 100 ya Mas ya? Lebih. 100 lebih, tidak ditahan? Enggak ditahan, alhamdulillah enggak. Ya. Bang Resmon itu 157, saya di bawahnya dikit, saya 134. Tetapi ada juga yang lebih rendah lagi yaitu Dr. Tifa itu 86. Lega nggak ditahan? Ya sebenarnya sudah bisa diperkirakan, nggak mungkin dong nahan. Karena kan sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya membuat satu tidak ditahan. Seperti statement Prof. Hipnu beberapa waktu yang lalu kan aturannya kan ada syarat objektif dan syarat subjektif. Kalau syarat objektifnya kan dapat ditahan atau tidak. Subjektifnya kan tergantung dengan penyidik. Nah penyidik kan kooperatif banget kemarin gitu. Jadi sebenarnya 100 lebih pertanyaan itu apa aja sih ditanyakan Mas Roy? Ya banyak, terutama adalah tentang misalnya adalah apa yang terjadi pada tanggal 26 Maret ya tahun 2022. Nah saya nggak ada di situ, jadi ya saya nggak usah jawab itu kan. Terus tanggal 22 Januari, apalagi itu 26 Maret saya nggak ada. Kemudian riwayat saya, kemudian bagaimana penelitian saya ya tentang dulu apa pengalaman saya meneliti kasus. Nah saya kan cerita juga kan dulu bahkan jauh kira-kira 20 tahun yang lalu lebih saya kan juga meneliti rekaman suara antara Presiden Habibie dan Pak Andi Galip waktu itu Jaksa Agung. Kemudian saya juga meneliti, maaf nih harus saya sebut, foto dari mantan presiden kita Gus Dur dengan seorang wanita. Kemudian ada saya meneliti foto-foto soal meneliti video itu saya ceritakan. Nah terus pada saat kemarin ditanyakan juga nggak kepada penyidik kenapa Anda melakukan tuduhan ijazah Pak Jokowi ini dituduh palsu? Jadi itu saya letakkan pada awal ya gitu. Ketika kemudian saya dituduh dengan pasal 28, 32 dan 35. Sedangkan ini yang penting nih Pak Audrey juga supaya semua pemirsa Kompas TV juga tahu ya. Gitu kan saya nggak punya akun X ya, saya nggak punya juga YouTube. Ya kalau begini kan saya juga diundang ya gitu. Kemudian kalau di YouTube saya juga sebagai narasumber. Gitu. Di akun itu kan saya juga di-quote statement saya ketika saya di mana. Jadi bukan saya memposting, bukan saya yang kemudian membuat dapat diaksesnya. Kalau kalimat di ITE kan itu gitu. Klarifikasi yang Mas Roy sampaikan. Iya, artinya pasal-pasal itu tidak tepat kalau saya kemudian mengedit, mengubah ya. Yang namanya penelitian itu kami itu menggunakan software, yang software itu verified, software itu yang kemudian digunakan untuk menganalisis satu gambar. Nah, kalaupun ada gambar itu kemudian dilakukan hasil, ya ini kan tidak mengubah. Karena apa? Kayak kita kemudian memasukkan sebuah gambar dan itu muncul analisisnya. Kayak dulu saya pernah menampilkan di acara yang lain di Kompas juga. Kemudian gambar itu saya masukkan, ijazah itu saya masukkan ke program namanya Luminance Gradients.
itu kemudian nampak kalau itu capnya ada di bawah Pak Soto dan itu bukan hanya dengan kasat mata tapi itu hasil dari software, ya itu saya ceritakan. Artinya adalah Anda punya tudingan-tudingan yang kemudian membela bahwa Anda ini tidak bersalah pada saat kemarin ya? Ya bukan membela, faktanya begitu. Faktanya begitu. Oke, Mas Semar, Anda kecewa nggak sebagai pendukungnya Pak Jokowi bahwa tersangka Roysuryo CS ini tidak ditahan? Sangat tidak kecewa karena sejak awal kami itu sangat menghargai proses yang berlangsung ya dalam proses hukum ketika Pak Jokowi dulu akhirnya melaporkan secara langsung ke Polda Metro Jaya. Nah kita menghargai betul proses yang sekarang itu berjalan dan kita juga menghargai juga sikap profesionalitas dari kepolisian yang memberi ruang ya kepada siapapun untuk mencari keadilan termasuk Roysuryo dan kawan-kawan. Jadi ketika diajukannya ada saksi, ahli untuk meringankan diberi ruang itu. Bahwa statusnya tetap tersangka kan tidak berubah, kan begitu ya. Jadi nggak kecewa sama sekali, Mas? Tidak kecewa karena kami, terutama Rampai Nusantara tidak pernah menekan-nekan, Mbak. Tidak pernah menekan, tanya Roysuryo. Tidak pernah mendesak-desak, kami ikuti prosesnya. Jadi kalaupun beberapa bulan lalu sudah diumumkan, sudah masuk proses penyidikan, kami tidak pernah menekan juga untuk dinaikkan sebagai tersangka. Karena saya meyakini pada titik tertentu, itu akan datang juga proses itu dan itu akan datang. Dan itu datang. Tapi Mas Semar, ya. tapi Anda nggak takut dengan kawan-kawan bahwa Mas Roy ini tidak ditahan dan kemudian nanti besok-besok atau sekarang pun ini tetap menuding ijazah Pak Jokowi? Apa yang mau ditakutkan kan gitu loh, karena memang prosesnya ini kalau menurut saya kan proses hukum sudah lebih dari 70% berjalan. Sekarang diberi ruang, kemarin sudah diberi pertanyaan-pertanyaan yang menurut informasi dari Roysuryo dan kawan-kawan kan juga polisi juga bekerja sama dengan baik dalam proses pemeriksaan. Karena ini kan yang kita lihat bahwa kasus tudingan ijazah palsu ini kan menarik perhatian publik nih Audrey. Sehingga memang semua mata publik menyorot prosesnya. Dan ini menurut saya justru bagus juga ketika polisi memberi ruang Roysuryo dan kawan-kawan untuk mencari keadilan ya. Tapi pada titik tertentu nanti misalnya ya setelah ahli, saksi diperiksa, terus lanjutannya diperiksa yang kedua kali Roysuryo dengan kawan-kawan dan tiba-tiba memang diputuskan untuk dilakukan penahanan. Nah ini jangan dibangun narasi-narasi yang menurut saya itu juga akhirnya merugikan Roysuryo dan kawan-kawan, utamanya merugikan masyarakat kita sendiri. Kan gitu loh. Nah masuklah proses peradilan, diperkuat bukti-bukti dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya perlu dipegang sehingga ada konsistensi ya terhadap sikap-sikap teman-teman. Bahwa dulunya ingin ini diperkarakan langsung oleh Pak Jokowi kan sudah diperkarakan dan sekarang sudah masuk sebagai tersangka. Dan masih episodenya masih panjang kayaknya Mas Semar ya, masih panjang ya. Masih panjang dan saya meyakini on the track lah ini sudah tetap on the track dan lihat muka saya sangat ceria Mbak. Saya akan rekan Roysuryo saya. Tapi lebih ceria kemarin. Prof, saya mau ke Prof Ibnu. Prof Ibnu di Sabtu lalu saya ingat betul pada saat wawancara Prof Ibnu bersama Mas Roy juga sebelum diperiksa itu waktu itu ada kata dapat ya, artinya bisa memilih. Sikap saya sama nggak? Sama kan? Sama dari aja. subjektivitas penyidik bisa memilih artinya akan menahan atau tidak. Nah pilihannya tidak ditahan karena berdasarkan ada ahli dan saksi meringankan. Apakah ini sesuatu hal yang wajar alasannya? Prof. Ya, karena dalam ilmu hukum namanya suatu penahanan sebagai bentuk upaya paksa itu sifatnya fakultatif, boleh kan itu, boleh, tidak imperatif, tidak wajib kan itu. Oleh karena itu konsep sebagai upaya paksa itu sebetulnya kalau kita lihat itu adalah sebagai bentuk apakah seseorang tersangka itu menghambat dalam suatu proses peradilan. Jadi kalau memang seseorang tersangka apapun kasusnya itu mempercepat peradilan, karena peradilan kita asas cepat. Misalkan Mas Roy dipanggil tidak pernah datang, atau datang terlambat, atau datang kemudian ada kegiatan lain, atau pura-pura sakit. Lah, itu mau tidak mau itu melambat suatu proses peradilan. Lah, di sini urgensi upaya paksa itu adalah dalam rangka percepatan penyelesaian suatu kasus. Itu dari segi formal waktu. Dari segi substansi bukti, karena dalam suatu pemeriksaan pendahuluan khususnya penyitaan, penyelidikan itu adalah bicara bukti Mbak. Artinya apa? Ketika bukti-bukti sudah cukup, apa yang dikhawatirkan kalau buktinya hilang? Apa dikhawatirkan untuk mengulangi barang bukti? Tapi Prof, ini yang harus disampaikan. Kalau di penuntut umum misalkan itu juga ketepatan waktu.
Kalau di peradilan, sidang pengadilan, itu jika seandainya jam 9 tepat sidang, ya sudah cukup. Kecuali panggil jam 9, jam 12 baru datang. Itu akan mengganggu semua. Ini sebetulnya esensi dari suatu upaya paksa penahanan itu adalah proses percepatan suatu penyelesaian suatu perkara. Oke, tapi pada saat sehari sebelum kemarin Mas Roy dan kawan-kawan diperiksa kan ada juga harapan dari pelapor ya, dari Pradi Bersatu mengharapkan bahwa Mas Roy ini ditahan karena dengan alasan mencemarkan lagi nama baiknya Pak Jokowi. Ya, itu betul pandangan itu. Tapi kembali lagi, bagaimana pendapat subjektif hakim? Apakah sebagai bentuk pencemaran itu mengulangi tindak pidana? Kan itu. Kalau itu seperti itu dilaporkan kembali, itu baru kualifikasi, kan itu loh. Itu memang apa ya, upaya paksa itu mempunyai efek deteren ya. Jadi ini juga bagian dari pengalaman seseorang sebagai tersangka, siapapun lah, bukan Mas Roy lah. Itu memang kalau sudah bagian proses ya sudah mengikuti proses, tidak mengulang-mengulang kembali. Nah ini juga menjadikan suatu perhatian bagi kita semua bahwa ini kan perdebatan ini mengulangi lagi, menghina kembali, menghina kembali. Konteksnya ini menghina sebagai kesengajaan atau sebagai bagian dari ungkapan. Nah itu juga bagian dari suatu penyelesaian yang terus. Kalau itu sebagai ungkapan sengaja, nah itu masuk mengulangi kembali. Oke, Mas Roy, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah ketika Anda tidak ditahan, pertanyaannya apakah Anda masih menuding bahwa penetapan Anda sebagai tersangka masih kriminalisasi? Usai jeda ya, tetap. Oke. Namun pertanyaan saya sebelumnya, Mas Roy sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi nggak ditahan. Pertanyaannya, apakah Anda masih menuding penetapan Mas Roy sebagai tersangka ini bentuk kriminalisasi? Ya kalau dilihat sebenarnya kan apa yang kami lakukan itu kan metode research ilmiah. Maka kemarin kan juga kita diskusi soal ilmiah itu. Ya bahkan tidak hanya itu, ketika kemudian Pak Direskrim ya Pak Dr. Imanuddin ya SH SIK MA itu datang ke ruangan, bagus ini. Jadi itu saya kira itu satu pola yang bagus ya. Jadi kalau semua yang diperiksa kemudian didatangi langsung oleh Direskrim ya sama kayak yang beliau sampaikan di depan pada saat konpres bersama Pak Budi Kabid Humas ya. Itu saya kira semua akan merasa bagus dan kami juga santai banget, kami di dalam tuh disediakan makan, minum gitu. Meskipun saya menghormati para mama dan para ibu-ibu, bapak-bapak dan semua ada laskar juga gitu yang mendukung di luar. Saya selalu makan di kantin di luar dan kemudian juga karena mereka kan ada juga yang datang dari pagi kan. Tapi saya mau komentar dikit bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Mas Semar tadi, kalau itu saya setuju, itu betul ya. Memang saya nggak lihat Mas Semar ini, Mardiansah ini saya omong apa adanya, nggak lihat Mas Semar tuh ikut bareng-bareng dengan teman-teman lain yang pada dusak-dusak itu di rumah makan Handayani yang ada di Matraman. Itu nggak ada beliau. Jadi beliau betul dalam hal itu ya gitu. Kan di sana kan pada dusak-dusak termasuk di Diana yang mau ngancam buka baju itu ya, itu nggak ada. Nah, termasuk yang lucu Pak Arianto Sutadi juga ada di sana, itu kan juga aneh juga kan. Oke, tapi Mas Roy yang kita juga pengen tahu adalah siapa sih sebenarnya saksi dan ahli meringankan yang di bawah nanti? Saya akan. Jadi akan ya, berarti belum ya? Belum. Ya, saya jawabannya kayak yang biasa bilang, akan atau sudah tapi belum. Oke. Balik lagi pertanyaan saya. Jadi gimana? Akan ada beberapa ahli ITE. Ya, saya belum akan sebut namanya ya, tapi saya akan sebut profesinya. Ya, ada ahli ITE, ada profesor ahli ITE, ada juga ahli teknologi, ahli IT, ada juga ahli bahasa, profesor ahli bahasa, akan ada juga ahli pidana. Ya, ahli pidana akan ada banyak nanti. Yang untuk mengimbangi bagaimana apakah pasal-pasal ITE itu ya yang kemudian itu yang dijeratkan kepada kami ya dengan 32, 35, kemudian yang 28 itu cocok nggak bagi orang yang misalnya tidak memiliki akun ya, kemudian kami dijerat ITE. Jangankan kita mentransmisikan atau mengubah, ya punya akun aja enggak, posting aja. Berarti tim akan diperkuat termasuk dengan memasukkan nama Mas Denny Indrayana. Oh iya, Profesor Denny Indrayana juga memang masuk ya. Terima kasih untuk Prof Denny. Termasuk juga yang sudah masuk kan sempat ada nama dari Pak Menkumham di era dulu ya, Pak Amir Samsudin. Itu ada dan juga kemarin ada juga bagus. Terima kasih untuk pengurus pusat Muhammadiyah ya atas restu dari Pak Yusro Mukodas ya, Mas Gofari ikut juga. Jadi makin banyak kemarin aja juga dukungan dari teman-teman dari Pak Khalid Miqdar. Nelayan dari PIK itu juga ada. Dari Mas Semar sendiri sebagai pendukungnya Pak Jokowi, apakah kemudian semakin memperkuat juga barisan nih seperti
yang dilakukan oleh Mas Roy memperkuat barisan, semakin menguatkan lagi Silakan. timnya, termasuk masuknya nama Mas Denny dan juga Pak Amir Syamsuddin? Ya kalau menurut saya sih kan yang perlu memperkuat memang Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena kan yang ditudingkan itu kan soal bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu misalnya gitu ya. Dan Pak Jokowi sebagai pelapor itu meyakini dia kan memiliki ijazahnya bahwa ijazahnya asli. Jadi nggak ada yang diperkuat karena memang ijazahnya kan ada dan asli itu satu. Nah persoalan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan memperkuat itu sudah semestinya memang karena dalam posisi yang memang tidak menguntungkan sebagai tersangka dan itu sudah di depan mata juga ancaman sanksi hukumnya. Nah harus memperkuat. Tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hipnu tadi bahwa tidak dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu mungkin banyak juga pertimbangan bahwa Roy Suryo bekerja sama dan teman-temannya datang tepat waktu dan tidak pura-pura sakit. Nah ini ada kabar baiknya. Mungkin karena berpengalaman Roy Suryonya, jadi sudah tidak lagi mengulangi di fase 1 pakai kursi roda. Mungkin Mas Umar pengen punya pengalaman. Silakan Mas. Dan layar penyangga juga bisa jadi malah ditahan gitu loh. Nah mungkin pengalaman yang menurut saya ini bagus dilakukan oleh Roy Suryo. Oke. Enggak, mungkin Sehingga Semar bisa pengen itu nggak apa-apa. Nanti tinggal dituntut teman-teman nanti. Penahanan gitu loh. Oke. Gitu, nah itu poinnya Audrey. Aha, Kita oke. sangat menghargai semua proses dan saya berharap juga Roy Suryo dan kawan-kawan beserta seluruh pendukungnya itu juga menghargai proses sampai pada titiknya nanti gitu. Oke. Kita harus jadi hargai itu. Yalah kita hargai. Enggak kayak yang demo termol di luar kemarin itu enggak hargai. Oke. Iya Prof. harus kita hargai gitu dan memang kalau kita menghargai proses di instansi negara ini ya apapun nanti diputuskan misalnya bersalah dan lain sebagainya Harus itu ya dihargai juga ya. dijalani gitu ya. Oke. Termasuk kalau diputuskan nggak bersalah. Oke, Prof, kalau gitu Ya, betul. pertanyaan selanjutnya adalah Prof, ketika pernah di pemeriksaan kemarin perdana ini tidak ditahan. Pemeriksaan berikutnya apakah ada kemungkinan ditahan dan kalau kemungkinan ditahan itu apa biasanya dasar-dasarnya? Ya, dalam setiap proses pemeriksaan masih dibuka kemungkinan. Nah, di kemungkinan. Karena namanya penahanan itu sebagai upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik. Kan itu. Itu dimungkinkan, di penyidik dimungkinkan, nanti di penuntut umum dimungkinkan, apalagi di peradilan dimungkinkan. Semua masih dimungkinkan. Karena apa? Terlihat dari sangkaan itu adalah terkait tindak pidana yang diancam 5 tahun. Kan itu Mbak. Itu yang harus jadikan kunci. Jadi semua level masih dimungkinkan. Oleh karena itu dalam seperti ini tadi Mas Mardian Semar itu ini memang harus Mas Roy Suryo harus betul-betul meletakkan sebagai suatu tersangka yang proaktif. Yang mempercepat proses peradilan, yang memungkinkan tidak mengulangi, yang memungkinkan juga tidak merusak barang bukti. Itu kan kekhawatiran penyidik. Oke. Jadi sebetulnya kalau penyidik itu sudah tidak khawatir, ya sudah tidak perlu. Nggak perlu Kan gitu Mbak. Ini yang menjadikan suatu tapi itu masih dimungkinkan karena syarat formal itu dapat. Tapi kalau fakultatif. Oke, kalau untuk melawan singkat Prof, apakah perlu juga dilakukan pra peradilan buat tersangka? Nah, itu tergantung Mas Roy. Apakah mengajukan pelaporan suatu pra peradilan terhadap penetapan tersangka. Tapi kalau melihat sebagai bentuk kesaksian yang sudah 100, nah ini kan 100 sekian, padahal pra peradilan itu cukup 2 alat bukti, tapi tampaknya kok agak sia-sia menurut saya. Oke. Cuman yang penting sekarang menurut saya dalam level penyidikan itu maksimal proses diteruskan atau tidak bagian dari suatu proses hukum. Oleh karena itu saya kira lebih baik tadi memperkuat suatu pembuktian yang dimungkinkan nanti ketika suatu perkara itu masuk pra penuntutan oleh kejaksaan, loh kok perkaranya begini kan itulah itu nanti akan suatu pertimbangan apakah diteruskan ataukah tidak itu nanti setelah dalam istilah hukumnya pra penuntutan karena dalam suatu penyelesaian suatu perkara itu nanti kejaksaan yang pengendalian ini layak diteruskan atau tidak teruskan. Itu berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan hari ini termasuk bukti-bukti baik polisi maupun terdakwa tersangka. Oke, sudah kita tangkap semuanya pesannya. Terima kasih Prof. Hipnu, Mas Roy terima kasih, Mas Semar terima kasih, selamat malam semuanya. Kemarin ya termul.
Saudara, kami sudahi perjumpaan kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra dan rekan saya Tifal Soleh Sabel. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa besok.